Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yaliqu bi jalalatihi wa qudratihi wa 'azamatihi. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqihi habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, jajaran pengurus dan yayasan Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, wabil khusus hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat karunia dan anugerah Allah yang bermacam-macam dan beraneka ragam senantiasa Allah curahkan tanpa henti kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dimudahkan, diringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah pada kesempatan pagi subuh ini. Mudah-mudahan nikmat Allah akan senantiasa bertambah seiring bertambahnya usia kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan juga tentu saja seluruh umat beliau yang senantiasa berkomitmen untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Baik, kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian surah Thaha pada ayat yang ke-53 dan seterusnya. Di kesempatan bulan lalu kita sudah menyampaikan tentang bagaimana dialog yang terjadi antara Nabi Musa, Nabi Harun dan Fir'aun. Ketika Fir'aun menanyakan siapa Tuhan kalian berdua, maka kemudian Nabi Musa menjawab, Tuhan kami adalah yang telah memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadian dan juga memberikan petunjuk. Lantas Fir'aun bertanya tentang keadaan umat-umat terdahulu. Nabi Musa menyampaikan bahwa umat terdahulu itu pengetahuannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah lupa. Siapakah Allah yang tidak pernah salah dan tidak pernah lupa? Ini dijelaskan pada ayat 53, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda, Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan. Wa salaka lakum fiha subula, dan yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan menurunkan dari langit air. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi mensifati Allah Subhanahu wa taala, dan ini mengomentari kisah Nabi Musa. Jadi di sela-sela kisah Nabi Musa yang cukup panjang itu, ayat ini mengomentari
ada jeda ya, ada break ya, tidak melanjutkan kisah itu ya. Dalam rangka apa? Ya tentu saja supaya orang penasaran, membangkitkan rasa ingin tahu kelanjutan kisahnya kayak apa. Nah, biasanya kan begitu ya. Lagi rame-ramenya ya, lakonnya mau mati, tiba-tiba iklan. Aduh, ini ya. Kalau yang suka nonton yang bukan premium kan isinya iklan ya. Apalagi di televisi swasta nasional ya Pak ya. Sinetron ya, mainnya 5 menit, iklannya 10 menit ya. Nah, jadi ada jeda di situ ya, supaya orang ingin tahu ya, kelanjutan dari kisah Nabi Musa dan tentu saja kisah-kisah yang lain ya. Jadi memang Al-Quran itu kalau kita cermati Pak, mayoritas isinya cerita Pak. Ya. Mayoritas isinya cerita, bukan hukum, bukan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan ibadah. Sedikit jumlahnya, yang paling banyak adalah cerita, kisah. Baik itu kisah umat terdahulu ya, kisah-kisah tentang sesuatu yang ajaib ya, termasuk misalnya kisah Ya'juj wa Ma'juj, kisah Dzulqarnain ya, kisah Luqman Al-Hakim yang bukan nabi dan bukan rasul, kisah Ashabul Kahfi ya. Coba mayoritas adalah cerita. Kenapa Pak? Karena dari zaman jahiliyah dahulu, bahkan zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan, Adam Lalana ya, Adam Malik ya, itu siapapun Adam-Adam di masa sekarang itu suka cerita, suka dengan kisah ya. Jadi mayoritas tidak suka dengan hal-hal yang rumit, jelimet, karena cerita itu mengasyikkan, cerita itu menimbulkan rasa ingin tahu ya. Dari cerita itulah kemudian Allah menyampaikan pesan-pesan, baik itu akidah, syariah maupun akhlak ya. Maka ini menjadi satu pelajaran sebenarnya bagi siapapun, itu ustadz, guru, dai, orang tua ya, yang ingin menyampaikan pesan-pesan kepada orang lain ya, itu tidak peduli mau anak kecil, mau orang tua, mau orang pikun. Itu kalau dengan cerita itu senang ya. Strata manapun, termasuk orang pintar, orang oon ya, setengah pintar, setengah oon, semuanya itu sama ya, suka dengan cerita. Nah, maka Al-Quran menawarkan itu. Coba kalau Al-Quran Pak, isinya itu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 analisis ya, kabur semua orang gitu ya. Ini anak-anak kuliahan aja paling sebel kalau suruh mata kuliah metodologi penelitian ya. Itu kelasnya ada 40 orang ya, yang 35 orang ngantuk semua, yang 5 orang main HP ya, nggak ada yang dengerin ya. Karena memang itu terlalu saklek. Maka kalau dibuat cerita itu enak ya. Ini menjadi pelajaran Pak. Jadi kita kalau kasih tahu kepada anak-anak kita ya, saya masih ingat dulu ya, bapak saya suka dongeng ya, itu dongeng isinya hal-hal yang kemudian menjadikan kita itu mawas diri, jadi pelajaran dalam kehidupan ya. Asal kalau cerita jangan kayak saya punya cerita tapi nggak selesai-selesai sampai hari kiamat Pak. Itu yang dengar sampai sebel ya. Nah, saya punya cerita Pak. Ceritanya ada seorang ibu punya anak 3 perempuan semua. Nah anaknya itu kalau mau tidur ya, minta ibunya cerita. Ceritanya begini, ada seorang ibu punya anak perempuan 3 ya. Nah anaknya perempuan 3 itu kalau mau tidur pengen ceritain sama ibunya. Akhirnya ibunya cerita, zaman dulu ada seorang perempuan ya, ibu ya, anaknya 3 perempuan semua. Nah anaknya itu kalau mau tidur pengen diceritain, ceritanya apa? Zaman dulu begitu, gak selesai sampai hari kiamat Pak. Jangan dengerin kalau kisah begitu, kalau cerita begitu ya.
Ya, Al-Quran tidak seperti itu. Ya. Jadi cerita yang ada dalam Al-Quran syarat dengan makna, syarat dengan isi, ya, dan isinya begitu kompleks. Ya. Dari cerita-cerita itulah kemudian Allah menyampaikan pesan. Ya. Kemudian apa? Menghilangkan kejenuhan. Ya tadi itu Pak. Manusia ya, sehebat apapun dia, sefokus apapun dia, manusia paling konsen di seluruh dunia itu pasti di suatu waktu titik-titik tertentu mengalami kejenuhan. Ya Pak. Tapi jangan jadi alasan, Pak bosan Pak, saya bosan di rumah aja main terus. Itu namanya bukan bosan, hobi itu namanya. Namanya bosan itu kan sesekali, sudah sampai pada titik tertentu bosan, kemudian ingin sesuatu yang ringan, ingin sesuatu yang rileks, ingin mendapatkan hiburan, ya. Maka itu penting, ya. Ciri-ciri orang yang mukmin Pak dalam Al-Quran itu Allah subhanallah, ya. Terima kasih Pak, kita harus banyak bersyukur sama Allah itu. Apa? Itu bukan hanya orang yang rajin ngaji, bukan hanya orang yang rajin ibadah sholat, bukan hanya yang rajin puasa, tapi yang rajin jalan-jalan itu termasuk orang-orang yang beriman, ya. At-taibunal abidunal hamidunal saihuna, ya, itu kan at-taibun yang pertama orang-orang yang bertaubat, al-abidun orang-orang yang beribadah, as-saihuna orang yang suka jalan-jalan. Wabasyiril mukminin, akhirnya ditutup dengan ayat wabasyiril mukminin, beritakan atau sampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin. Jadi orang jalan-jalan itu termasuk mukmin Pak. Coba ya, apa nggak enak itu jadi orang mukmin, jadi orang Islam itu, ya. Tapi jalan-jalannya kayak apa dulu gitu ya. Ya, perintah Al-Quran banyak sekali, kul siru fil ardi fadhuru dan seterusnya. Itu disuruh jalan. Jadi kalau misalnya saya kemarin alhamdulillah 5 hari jalan-jalan ke Cina Pak, ya. Ya, dalam rangka ini juga, ya. Sama ngelihat, ya, kata orang, ya, langit itu dan bumi ciptaan Allah. Isinya yang menciptakan orang Cina semua Pak. Itu saking hebatnya orang Cina. Apapun dia ciptakan, sampai dia bisa menciptakan apa? Menciptakan celana dalam yang bisa menyala kalau ditempel listrik. Subhanallah, itu sampai segitunya otaknya itu. Jadi celana dalam laki-laki Pak sekaligus menjadi lampu darurat. Fungsinya itu. Praktekkan itu, ya. Sampai orang ketawa semua, ya. Dan di situ ada obatnya, obat keperkasaan, ya, obat macam-macam untuk alat vitalnya. Tapi sekaligus juga lampu darurat. Nah, terbuat dari itu lapisannya adalah emas putih. Ya. Saya bilang ya Allah, sampai segitunya mikir gitu loh, ya. Ya yang paling repot itu kalau pas lampu mati, ya, istrinya nggak tahu suaminya punya celana dalam seperti itu, ditempelin ke celana dalamnya nyala, ya, istrinya pingsan. Loh, punya suami saya menyala begitu, terus bagaimana kalau sampai ke saya gitu kan, ya. Pingsan dia, kaget, ya. Ya. Karena itu tadi, ya, ini unik sekali, ya. Ya, kita kembali. Jadi apa namanya, kejenuhan itu pasti dialami oleh siapapun, ya, siapapun itu, ya, termasuk juga orang yang paling fokus, orang yang kerjanya nulis terus setiap hari juga sesekali bosan. Maka Al-Quran menawarkan, ya, dalam bentuk cerita, tapi ceritanya bukan semata-mata cerita, bukan sembarang cerita. Cerita di dalamnya banyak sekali makna, hikmah, pelajaran yang bisa kita petik, ya. Contohnya ini tadi, ketika cerita diselingi dengan komentar, supaya apa? Supaya orang, ya, mengambil makna dari cerita itu, ya, dan juga bagaimana mengambil iktibar dari komentarnya Allah. Apa komentarnya di sini? Jelas, alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Sebagian bumi itu hamparan. Nah, hamparan, ya Pak, ya. Nah, ajaibnya bumi itu seperti itu, ya. Padahal bumi itu bulat, ya Pak, ya. Tapi Bapak kalau melihat ke depan, ya, ya, di satu tempat di lapangan, ya, tempat terbuka, itu bulatnya kelihatan nggak Pak? Ya.
Nggak kelihatan kan? Yang terlihat apa? Hamparan. Ya. Sampai sejauh mata memandang, ya kan? Itu ajaibnya. Ya, padahal dia bulat. Kalau sesuatu yang bulat harusnya kan habis dilihat ya, tahu-tahu Ustaz Sahrul mana? Ya, saya di bawah gitu kan, karena bulat. Tapi nggak pernah terjadi. Ya, coba kalau kayak begitu, kayak bola yang kita kenal itu, lagi ngomong-ngomong tahu-tahu dia ngilang, kamu kemana? Saya di bawah gitu. Karena kan bola. Ya. Enggak Pak, tetap terhampar. Ya. Ya. Ini harus kita pikirkan betul-betul. Ya. Bentuknya bulat tapi bisa terhampar. Padahal setahu saya atau setahu kita semua, kalau benda bentuknya bulat, itu pasti ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya. Tapi ini terhampar sedemikian rupa dan yang di bawah tidak jatuh gitu loh. Kalau logika kita yang di atas enak ada di atas ya, tapi pas di bawah kurutuk jatuh semua. Ya karena Allah menciptakan namanya gaya gravitasi bumi. Ya. Nah gravitasi bumi itu juga tidak sembarangan Allah ciptakan asal-asalan, diukur sedemikian rupa supaya tidak menarik benda-benda yang ada di atas dan juga tidak terlalu ringan sehingga yang di bawah terbang semua. Ya Pak, gaya gravitasinya sudah diukur sehingga apa? Kita jalan nepak bumi. Coba kalau gravitasinya rendah, kayak di angkasa luar ya. Mau pegang kepala Ustaz Sahrul nggak bisa, mana kepalanya? Salah, kepala bawah malah yang kepegang gitu kan. Bukan ini, bukan kepala ini kepala yang lain gitu. Repot ya. Karena apa? Nggak bisa mengukur. Ya. Gravitasinya nggak stabil ya. Nah ini kita stabil itu harus disyukuri Pak. Yang kedua tidak terlalu kuat, sebab apa? Kalau gravitasi bumi terlalu kuat itu menarik benda-benda angkasa. Itu nanti ya yang namanya komet ya, kemudian planet-planet yang lain yang kecil-kecil atau potongan-potongan meteor ya, itu semuanya akan jatuh ke bumi kalau gravitasinya terlalu kuat. Nah, jadi kita ini kadang-kadang enaknya saja gitu, sudah dikasih enak sama Allah dirusak pula. Ya. Benar-benar manusia itu kalau di bahasa Tegal itu glodok itu namanya Pak. Glodok itu yang kurang ajar tapi lebih dari kurang ajar. Orang kok glodok pol. Bahasa Tegal itu glodok itu artinya apa? Yang sudah kurang ajar kebangetan. Sudah dikasih enak, nikmat, nyaman, tinggal menikmati. Yang sudah ada pun dirusak. Nah, ini kelakuan kayak begini, maka saya setuju kalau perusak alam itu hukumannya sebenarnya lebih berat daripada koruptor itu. Karena kalau koruptor itu hanya merugikan segelintir orang, ya kan? Tapi kalau merusak alam semuanya rusak Pak. Merusak bukan hanya manusia, merusak ekosistem binatang juga, betul. Semuanya dirusak. Nah, ini pelajaran ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat bagaimana bumi itu terhampar. Kemudian juga sebagian kecilnya gunung wasalakalakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma, dan seterusnya. Sebagian kecil lagi berupa gunung ya. Gunung agar bumi stabil ya. Nah, ini Gunung Slamet lagi menangis Pak ya. Itu ternyata memang di bawah lereng Gunung Slamet itu ya, pembalakan liar luar biasa, masif sekali. Dan itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Baru sekarang ya mereka merasakan akibatnya. Sungai-sungai di sekitar Gunung Slamet itu sekarang banjir semua. Masuk Guci ya, itu dekat sekali dengan 6 kilo dari rumah saya itu hancur Pak ya. Ya karena kelakuan manusia itu tadi ya. Gunung-gunung yang seharusnya menjadi pasak bumi, menjadi salah satunya hutan-hutan di sekitarnya menjadi paru-paru bumi dan juga penahan air supaya tidak turun ke bawah secara berlebihan. Kan fungsinya itu Pak. Kenapa di gunung-gunung itu ada hutan, ada tanaman yang sedemikian lebat, kadang-kadang usianya ratusan tahun Pak. Itu yang namanya pohon menjulang tinggi ratusan meter, ke bawahnya sudah puluhan meter. Itu untuk apa? Untuk menahan supaya air itu di situ nggak turun ke bawah. Dibabat juga. Ya kata airnya, lu sih tempat gue di ambil alih, gantian gue ambil alih tempat lu.
Akhirnya apa? Banjir di mana-mana. Di Bojong Pak, di sebelah saya kan tual ya, di atasnya. Itu kemarin viral kan, ada yang meninggal ke bawah arus, bukan arus sungai Pak, arus banjir di jalan raya. Karena jalannya kan menurun, itu kan gunung Pak. Bojong itu sama tual itu begini terus Pak, ya, ke bawah itu. Itu anak lagi naik motor, hujan deras, ya. Itu viral gambarnya juga ada itu. Jadi dia ke atas nggak kuat, melawan arus daripada air saking besarnya. Itu di jalan raya Pak. Akhirnya apa? Keseret dia, motornya ke bawah, dianya ke bawah. Kebetulan sebelah kanannya itu adalah apa namanya, drainase, ya bukan sungai tapi apa, kalen kalau di Tegal namanya apa sih, sungai kecil ya, yang untuk aliran air kecil itu masuk ke situ. Udah wassalam, motornya nyangkut, dianya nyangkut, tapi nyangkutnya di Sungai Gung, sudah di Kali Gung itu, sudah ditemukan sudah mati dan sudah timbun dengan pasir-pasirnya. Jadi badannya sudah nggak kelihatan, tinggal tangan sama kakinya itu yang kelihatan. Subhanallah, itu di jalan raya Pak. Artinya apa? Berarti parah sekali. Baru kali ini Pak, saya lihat di daerah saya banjir sampai seperti itu. Di jalan raya kayak sungai, ya, sampai menarik orang, ya, dan kemudian meninggal. Saking besarnya. Kenapa? Di atasnya sudah rusak, dirusak oleh manusia-manusia yang rakus itu, ya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian apa? Sebagian lagi adalah jalan-jalan yang mudah ditempuh. Ya. Wasalakalakum fiha subula. Ya. Ada jalan-jalan yang mudah ditempuh. Ya. Kemudian Allah juga menurunkan hujan, sungai dan danau, tumbuhan yang berbagai jenis. Ya. Apa? Untuk manusia dan binatang ternak. Ya. Jadi ini gambaran tentang ayat 53 ini. Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa alam semesta ini, ya, semuanya tidak ada yang diciptakan tidak untuk manusia. Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi, semuanya untuk kalian, semuanya tanpa kecuali. Ya, nggak ada satupun Pak di muka bumi ini yang diciptakan untuk makhluk yang lain. Sekalipun zahirnya misalnya ya, tikus diciptakan untuk ular, dimakan oleh ular, tapi ularnya juga membantu manusia untuk menghabisi hama-hama yang ada di pasawah, ya kan? Ular-ular yang ada di sawah itu Pak, ya, menghabisi binatang-binatang yang akan memakan padi-padi kita, memakan hasil-hasil pertanian kita. Ya, dikasihlah dia makanan, makanannya dia konsumsi supaya dia tetap hidup, tapi kemudian dia memberikan manfaat kepada kita. Makanya jangan habisi ular. Kalau ularnya habis, tikusnya yang banyak. Tikusnya keenakan, habislah makanan kita. Itu namanya ekosistem. Sudah stabil. Allah ciptakan itu, pertumbuhan binatang, pertumbuhan manusia, termasuk pertumbuhan anggota tubuh manusia, itu semuanya sudah diukur sedemikian rupa, termasuk populasinya, sehingga tidak akan ada yang lebih, ada yang kurang. Mengapa kemudian ada yang langka pada akhirnya? Badak bercula langka, harimau Kalimantan langka, harimau Sumatera langka. Kenapa? Dibunuh oleh manusia. Sehingga inilah yang kemudian merusak ekosistem. Monyet-monyet Pak sekarang di Alas Roban dulu itu setiap kita jalan pasti keluar monyet. Sekarang apa? Monyetnya berganti, ya. Ada monyet cantik, ya Pak, Bang, ya. 500.000, 200.000 lah gantian monyetnya, ya. Karena di situ banyak tempat-tempat remang-remang gitu. Ya. Ya, ini siapa yang melakukan itu? Manusia. Monyetnya juga dihabisin, ada yang jadi topeng monyet, ya. Ada yang kemudian dijual ke sana kemari. Ya. Ya. Nah ini yang kemudian pada akhirnya merusak semuanya. Ya. Jadi kalau kita sekarang mengalami yang namanya anomali cuaca
Itu hasil daripada apa yang sudah dilakukan oleh manusia berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin berabad-abad ya. Bagaimana pembalakan liar, bagaimana pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. Semuanya dibangun perumahan, semuanya dibangun gedung-gedung mencakar langit. Nah, terus panas buminya bagaimana? Ya jelas pada akhirnya menjadi yang namanya rumah kaca. Kalau rumah kaca menghilangkan atmosfer, kalau atmosfernya semakin lama semakin bolong, maka bumi menjadi panas. Ketika bumi menjadi panas, semuanya pasti akan rusak. Ya. Pada suatu waktu kalau terus dibiarkan, Pak, ya betul, lama-lama manusia yang ada di bumi terbakar dengan sendirinya. Yang paling bahaya adalah ketika kutub utara, kutub selatan mencair. Apa yang terjadi? Banjir bah yang terjadi pada masa Nabi Nuh bisa saja terjadi. Maka saya pernah mendapatkan perkuliahan dari profesor-profesor di LIPI ya. Ada salah satu, lupa namanya, profesor siapa, menyatakan bahwa kiamat itu ya, yang menciptakan bukan Allah. Tapi kalau kita lihat dari sisi perspektif sains dan teknologi dan bagaimana perilaku dan sikap manusia terhadap alam semesta ini, maka bisa kemudian dikonklusikan, disimpulkan yang menyebabkan kiamat itu adalah manusia itu sendiri. Sekarang kita sudah melihat kiamat kecilnya, Pak, dalam bentuk musibah di mana-mana. Yang namanya tanah berjalan, tahu juga ya, musibah di Tegal juga, di daerah Jatinegara, itu kecamatan ya, cukup jauh lah dari saya, sekitar 10, 12, 15 km dari tempat saya. Itu tanah berjalan. Masa tanah berjalan sendiri ya? Mau kemana nah? Ya jalan-jalan, nggak mungkin ya. Emangnya kita, dia berjalan sendiri karena apa? Dalamnya itu ya, yang untuk menahan itu lempengannya sudah pada rusak. Karena apa? Ya tadi itu yang menahan, yang akar-akarnya demikian kuat, pohon-pohon yang besar-besar itu sudah habis, sehingga kemudian takaran tanah itu ya sebenarnya kalau ingin dimasuki oleh air, itu Allah sudah ukur itu. Tanah kayak begini, ini kekuatannya terhadap volume air sekian. Tapi kalau volumenya berlebih, karena di atasnya sudah gundul, sehingga pada turun ke bawah semua, lama-lama di bawah akan lunak, di bawah akan bergeser. Betul nggak Pak? Ini kan kekuatan kontur tanah itu beda-beda. Ada tanah yang memang mampu menahan air dalam jumlah yang sangat besar, tapi banyak yang tidak. Nah, tempat-tempat yang untuk menahan sudah tidak ada. Akhirnya dia mencari tempatnya sendiri. Kebetulan ditinggali oleh manusia. Akhirnya longsor, tanah bergeser dan seterusnya. Itu sudah parah sekali, hampir satu desa, Pak. Itu bludak-bludak semua, ya. Tanahnya pada bergeser dan kemudian pada, ya namanya tanah bergeser, akhirnya apa? Yang ada di atas bangunannya pada amblas. Nah ini yang terjadi ya, sehingga kemudian sebenarnya ya kiamat itu bisa jadi memang betul kalau dilihat dari perspektif sains dan teknologi ya, itu semuanya didasari oleh kelakuan manusia. Ya tadi itu kalau ozon semua sudah bolong Pak, apa yang terjadi? Buminya menjadi panas semua. Kalau sudah panas, es di kutub dimanapun itu mencair. Kalau sudah mencair, sudah itu sudah bumi itu tenggelam ya, karena memang sebenarnya kutub utara, kutub selatan diciptakan oleh Allah untuk keseimbangan. Saya pernah menyampaikan juga, dan itu berdasarkan sains dan teknologi ya, yang kebetulan saya pelajari ketika kuliah dulu ya di S3 itu, menyatakan bahwa jumlah air, volume udara, volume api, apapun yang Allah ciptakan itu dari pertama kali diciptakan sampai sekarang itu tidak berubah ya Pak. Jadi air itu volumenya dari awal penciptaan sampai sekarang tidak berubah, segitu itu ya. Kenapa kemudian ada banjir? Ya itu tadi, hanya pindah tempat saja, bukan airnya bertambah Pak, hanya pindah tempat.
karena tempat tinggalnya dia sudah diusik oleh manusia. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Makan dan gembalakanlah binatang-binatang kamu, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, ketika kita makan, ya, itu kan tentu saja karena ada yang dimakan. Ya, bagaimana supaya ada yang dimakan? Ya, tanahnya harus subur. Ya, tanahnya supaya subur bagaimana? Jangan dirusak. Ya. Ya, supaya kemudian produksinya itu terus bertambah, gunakan juga akal kita. Maka di situ ada liulil nuha. Orang yang berakal itu salah satunya adalah dia punya kreativitas, punya inovasi untuk supaya misalnya tanah itu dari pertama kali diciptakan sampai sekarang nggak bakal nambah, sementara penduduk tambah terus. Itu pasti ya suatu waktu nanti ya, tanah-tanah yang tadinya digunakan untuk sawah, untuk pangan kita, kebun dan lain sebagainya, itu pasti akan berkurang. Itu tidak bisa dipungkiri, itu satu keniscayaan. Ya. Nah, bagaimana manusia bisa bertahan hidup dengan pangan yang tetap cukup walaupun tanah untuk pertaniannya berkurang? Inilah peran daripada akal. Maka gunakan teknologi. Itu ada orang Indonesia viral Pak di Jepang. Ada orang Indonesia nikah sama orang Jepang. Orang Jepangnya ini mertuanya itu petani. Dia punya tanah, saya lupa itu berapa Bu, yang jelas di atas 10 hektar Pak. Tapi khusus untuk padi. Kemudian pemerintah Jepang ini memang, ya itu tadi beda sih, beda kelas itu ya. Itu mensubsidi dalam bentuk apa? Peralatan, teknologi. Ya. Orang ini sendirian Pak sama istrinya, suami istri, 2 orang Pak, nangani tanah katakanlah 10 hektar, 2 orang saja. Ya. Tapi dia bisa mencukupi kebutuhan ya, penduduk katakanlah bisa jadi 2 kecamatan dengan apa yang dia lakukan itu. Kenapa? Teknologi. Di situ dia alat semuanya, dari menanam, bahkan dari pembibitan, menanam sampai panen itu menggunakan teknologi semua. Panen di Indonesia yang bisa jadi dilakukan oleh 50 orang, dia cukup pakai alat sendirian. Orang Indonesia bisa jadi butuh 5 hari, dia setengah hari selesai. Apa itu? Teknologi. Nah, otak manusia yang digunakan. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya orang Jepang tidak kekurangan pangan, sekalipun lahan pangannya sangat terbatas. Tahu sendiri kan Pak, Jepang kecil ya, negaranya kecil, lahan pertaniannya sangat-sangat sedikit, tetapi mereka bisa berdaulat secara pangan. Mengapa? Akalnya digunakan, teknologi. Di rumah-rumah pun menggunakan teknologi. Bisa jadi rumah yang ada pekarangannya sedikit, manfaatkan untuk konsumsi, kasih di situ gandum atau kentang atau apapun untuk karbohidrat ya yang bisa dimakan, dan ternyata apa? Berhasil. Nah, ini karena ulil nuha tadi itu ya. Jadi kalau kemudian akal itu digunakan, ya, apa yang tidak bisa dilakukan ya. Ya sekarang kita juga bisa melihat ya bagaimana Indonesia dengan sumber daya alamnya yang sedemikian melimpah, tapi akalnya banyak yang kurang sehat, bahkan akalnya itu sudah banyak yang akal bulus. Kalau nggak sehat masih lumayan Pak, kalau akalnya masih kurang, misalnya kurang cerdas, masih lumayan. Tapi kalau sudah akalnya jadi akal bulus, ya, waduh, ya, repot itu. Ya, ya. Semuanya jadi proyek, semuanya jadi keuntungan untuk oknum-oknum tersebut. Semua hal. Bahkan yang paling kecil-kecil ya, yang gimit-gimit ya, proyek-proyek kecil sampai proyek-proyek besar di semua lini kehidupan, karena mindsetnya sudah bulus tadi itu,
Kalau sudah mindset bulus itu susah, Pak. Mau maju susah. Kenapa Cina itu maju sekarang, Pak? Sudah bisa menyaingi Amerika. Karena yang bulus-bulus sudah dibabat habis. Koruptornya dibunuh semua. Yang berani korupsi mati langsung. Sehingga orang mikir duitnya 10 triliun tapi kepalanya hilang. Buat apa? Akhirnya apa? Bersih, Pak. Bersih, betul-betul bersih. Dan pada akhirnya apa yang bisa dilihat? Kemajuan yang sedemikian rupa. Semua lini kehidupan bersih dari yang namanya korupsi. Indonesia problemnya adalah akarnya menurut saya ya, adalah korupsi itu, Pak. Mental bulus tadi itu yang tidak bisa hilang di semua lini kehidupan, sehingga ketika akan ada yang membangun, yang lain merobohkan. Bangun lagi, roboh lagi, bangun lagi, roboh lagi. Ya bagaimana tidak roboh, bulusnya kebanyakan. Bulus sama yang sehatnya banyakkan bulusnya. Nah terus bagaimana? Ya. Ini bahkan dialami oleh saya di dunia akademik. Ya. Tuh tanya tuh yang guru-guru. Ya. Bahkan untuk urusan sertifikasi dosen pun ya, itu yang ngurus juga bulus semua. Ya. Karena apa? Mereka minta upah dari kita. Yang kerja kita mereka cuma ngurus padahal sudah digaji oleh negara. Masih minta jatah juga, Pak. Dan kalau saya hitung-hitung dapatan mereka, gedean mereka daripada kita yang kerja. Nah, benar ini Pak, nyata. Ya. Satu orang diminta 200.000 sekali cair, cairnya setengah tahun sekali, 1 tahun 2 kali. 200 coba kali 1.000 orang saja. Sementara kita paling dapatnya, saya itu dapatnya sekitar 3 juta 1 bulan. 1 tahun berarti 3 kali 12 berapa? 36, ya. Dia 200.000 kali 100 kali 1.000 orang setiap ini, hitung sendiri. Yang ngurus paling 5 orang. Coba 200.000 kali 1.000 berapa, Pak? Udah berapa itu? 200 juta ya? Ya. Apa 2 miliar? 200 juta. Ya itulah, banyak pokoknya gitu loh. Jauh lebih banyak daripada saya. Ya. Yang dapat sesungguhnya itu. Ya. Dan ini berlaku. Kalau tidak keluar itu, Pak, nggak dicairin. Jadi kita udah di dulu, lehernya udah dipegang dulu. Ente kalau nggak cekek gue. Akhirnya apa? Terpaksa. Ya daripada nggak cair, mendingan kehilangan 200.000 daripada kehilangan 38 juta. Itu kalau satu semester bukan 38 juta ya. Kalau 6 kali 3 18 juta. Ya 18 juta. Berarti kalau 1 tahun 400.000, Pak. Ya. Itu jelas-jelas ya. Ya, dilakukan ya, oleh bulus-bulus tadi ya. Nah, maka kemudian akal inilah yang akan menjadi pembeda. Kemudian wara'au an'amakum, dan gembalakanlah binatang-binatang kalian. Binatang-binatang juga sebenarnya untuk manusia. Bahkan binatang yang terlihat tidak ada manfaatnya sekalipun. Bisa jadi kita nggak tahu, Pak. Kadang-kadang kita kan melihat sebenarnya ini binatang manfaatnya untuk apa ya. Ini untuk apa ya. Seringkali kemudian kenapa Allah ciptakan ini ya. Saking banyaknya yang diciptakan oleh Allah, bisa jadi ada pengetahuan kita yang belum sampai untuk apa Allah ciptakan itu ya. Pasti ada manfaatnya, tidak mungkin dalam afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia? Gak mungkin Allah ciptakan alam semesta ini, apapun itu yang diciptakan itu tidak ada manfaatnya. Hanya saja pengetahuan dan wawasan manusia belum sampai ke sana. Ya. Tapi kalau kemudian kita teliti pasti akan ketemu, Pak. Ya, problemnya adalah kalau diteliti semua habis waktu kita, karena ilmu Allah itu terlalu luas, terlalu dalam. Ya, maka yang bisa saja, ya, contohnya misalnya nyamuk. Ya. Nyamuk itu gunanya untuk manusia itu apa, Pak? Nyamuk itu gunanya untuk manusia apa? Ya, selain daripada sarana untuk berpikir, ya, karena memang di nyamuk itu banyak sekali mukjizat yang Allah ciptakan. Ya, pasti ada manfaatnya. Ya.
Yang kita tahu kan penyakit ya, menyerap darah kita ya. Tapi ketika diteliti lebih lanjut pasti akan menemukan bahwa nyamuk-nyamuk yang berseliweran di sekitar kita itu ya, itu juga bagian dari ekosistem ya. Salah satunya untuk menghidupi cicak-cicak yang ada di mana-mana, termasuk di dinding-dinding rumah kita. Seandainya tidak ada nyamuk, cicak tidak akan hidup. Cicak juga insya Allah ada manfaatnya ya. Tetapi barangkali kita belum sampai kepada kesimpulan meneliti apa sebenarnya manfaat cicak untuk manusia. Tapi saya secara pribadi yakin, seyakin-yakinnya cicak juga ada manfaatnya. Paling tidak untuk nyanyian anak-anak. Nah, anak-anak menjadi senang, cicak-cicak di dinding. Kalau bapak di kasur lain itu ya. Sama-sama merangkak, tapi yang satu di dinding, satu di kasur ya. Beda ya. Beda level gitu ya. Bapak jangan pikir yang macam-macam. Saya bilang merangkak kan ya, kayak cicak itu ya. Baik ya. Kemudian apa? Minha khalaqnakum, ayat berikutnya ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Ini maksudnya adalah minha itu dari apa? Dari tanah ya. Bahwa memang ya unsur-unsur tanah ya ada di dalam jasmani manusia ya. Itu sudah diteliti oleh semua ahli, maka manusia seringkali disebut sebagai mikrokosmos, alam kecil ya. Jadi alam ini adalah manusia besar ya. Jadi semua yang ada di dalam alam semesta ini ya, unsur-unsurnya ya, itu ada dalam tubuh kita ya. Itu sudah diteliti Pak. Kita ini punya api, punya unsur nikel, punya unsur emas, punya unsur air, punya unsur udara, punya unsur macam-macam. Semuanya ada dalam tubuh manusia. Itu ajaib sekali Pak ya. Dari segumpal tanah ya, awalnya dari penciptaan Nabi Adam ya, dari tanah yang jangan digambarkan tanah lempung ambil di mana, jangan Pak. Ini adalah pemikiran yang terlalu sederhana. Itu menurut para ahli bukan tanah dalam arti ngambil di mana segepok jadikan Nabi Adam, jadi Adam, bukan. Tapi unsur-unsur tanah. Ya. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu digabungkan menjadi Nabi Adam. Unsur-unsur dalam tanah itu banyak sekali Pak. Makanya dalam tubuh manusia itu ada besinya. Maka kita butuh zat besi juga supaya besinya kuat. Ya kalau nggak ada besi Pak, dengkul kita gimana Pak? Ya kalau terbuat dari karet Pak, ya nggak bisa jalan. Lenteng tahu-tahu udah jatuh lagi ya. Ada besinya itu. Ya, sehingga kemudian tulang kita menjadi kokoh ya. Ya, ada itu zat-zat yang semuanya ya, itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu bisa larut dengan tanah karena memang senyawa manusia dengan senyawa tanah itu sama. Ajaib ini Pak ya. Tanah yang kayak begitu dengan berbagai unsurnya jadi seperti ini ya, yang bisa bergerak, bisa senyum, bisa manyun, ya, bisa nangis, bisa tertawa, ya, bisa bahagia, bisa sedih dan seterusnya. Ya. Ini adalah senyawa dari tanah. Ya. Unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu semuanya ada dalam diri manusia. Kemudian apa? Tumbuhan dari tanah, ya, yang ia makan. Ya. Loh, kita makan kangkung misalnya. Kangkung kan bukan tanah. Saya nanya, kangkung itu tumbuhnya di mana? Di tanah, ya enggak? Ya. Maka unsur tanah itu ada juga dalam kangkung. Ya. Sekarang air dari tanah, coba Pak, apakah air dari langit sana? Saya mau nanya, sumber air di mana? Di tanah apa di langit? Tanah juga. Ya. Apalagi sekarang udara segar di bumi, ya. Yang kita hirup pun ya itu walaupun memang ada di atas ya,
tapi dia tidak akan bisa bersenyawa kecuali dengan yang namanya tanah. Ya. Jadi gabungan antara udara dan tanah itulah yang kemudian bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau senyawanya salah atau berbeda, bisa jadi udara yang masuk itu menjadi tidak berfungsi. Dan sudah banyak dibuktikan benda-benda tertentu yang ketika dimasuki udara membahayakan. Tapi tubuh manusia tidak seperti itu, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berasal dari tanah. Kalau toh bukan tanah semuanya, dia akan menyesuaikan dengan tanah. Ya, karena disitulah manusia bisa survive. Ini Allah sudah ukur sedemikian rupa dan takar sedemikian rupa. Kita harus bersyukur sekali, Pak, bahwa ciptaan Allah yang berupa manusia dan alam semesta ini ya, semuanya dalam ukuran yang seimbang, sehingga tidak akan ada manusia yang kekurangan oksigen kecuali tidak sehat, atau kelebihan oksigen kecuali masuk angin. Makanya keluar terus anginnya. Ya, kalau misalnya bapaknya kentat-kentut, Bu, ya syukuri bahwa bapaknya masih bisa kentut. Coba obat kentut, Pak. Saya kemarin beli angkung, Pak, di Cina, Pak. Angkung, Haji tahu ya? Itu obat Cina. Harganya 1 pil, Pak. Berapa? 1,6 juta. Saya didesak-desak akhirnya beli. Nah, belum saya minum, nanti suatu waktu lah kalau sudah ini mau saya minum. Pil mahal sekali ya. 1,6 juta 1 pil, Pak. Tapi katanya bisa untuk 3 tahun. 1 kali minum khasiatnya 3 tahun. Benar apa enggak wallahu a'lam. Ya, orang Cina kalau dagang pintar ya. So diocok-ocok akhirnya terayu juga ya. Kena juga gitu. Ya. Apa? Ada orang yang nggak bisa kentut, Pak. Ini saya pernah ya dapat cerita dari kawan. Ya. Orang ini nggak bisa keluar angin. Itu sudah diperiksa di seluruh dokter di Indonesia. Orang kaya kebetulan. Spesialis diundang semuanya. Ya. Ini ada kelainan dalam tubuh orang itu. Dan dalam ilmu medis memang, Pak, tubuh manusia itu walaupun sama-sama dari tanah, itu spesifikasinya beda-beda. Bahkan ketika dia kena penyakit, ya penyebabnya bisa beda. Kemudian hasilnya penyakit itu bisa beda, ya sama-sama misalnya ya ini penyakit jantung, tapi jantung yang ini jenisnya dengan jantung yang lain beda-beda, rumit sekali. Nah, kan anak saya dokter sehingga saya tahu ya, dia kalau belajar yang kayak gitu, Pak, patologi yang namanya yang keluar dari jalur-jalur yang sudah biasa itu paling pusing karena susah ya. Itu tubuh manusia diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah, ini orang ini bisa jadi memang tubuhnya lain daripada yang lain, sehingga ketika dia nggak bisa keluar angin, nggak bisa kentut, dia dicoba di Indonesia nggak mempan, akhirnya ke Cina, diarahkan ke sana. Ketemu sama seorang profesor. Jadi di Cina itu memang orangnya tua-tua tapi sehat-sehat, nggak ada orang gemuk, Pak, saya lihat, Pak. Ya, jadi orang Cina itu saya makan di sana nggak ada asin, ya, nggak ada bumbu penyedap, nggak ada manis, ya. Nggak ada gula, tehnya semuanya anyep, Pak, nggak ada yang manis. Saya nanya, emang makan di sini begini? Iya. Mereka malah ngecek, ada orang yang bisa pintar bahasa Indonesia, nggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia bawa pabrik gula, ya, pabrik minyak, semua ada dalam tubuh katanya. Di sini nggak ada. Ya. Kemudian apa? Mereka memang hobi jalan, Pak. Jadi habis makan jalan, sehingga badannya langsing-langsing. Nggak pernah saya lihat orang gemuk. Begitu masuk ke bandara, lihat orang gemuk semua. Karena apa? Orang Indonesia yang mau pulang. Ketemu orang Cina, itu nggak ada yang gemuk. Begitu masuk ke bandara, wah, orang obesitas termasuk yang ngomong ini, ya, yang ngomong gemuk juga ini. Kamu juga gemuk ya. Itu orang Indonesia. Orang Cina tapi Indonesia, Pak. Sudah terkontaminasi pola makan orang Indonesia, pola hidup orang Indonesia. Nah, akhirnya dibawa tadi ke profesor tadi, Pak. Profesornya bilang, saya punya obat, ini obat herbal. Saya sudah teliti ini puluhan tahun, ya. Jarang yang mau pakai ini karena mahal. Saya kasih obat, ya. Itu tadi 1 pil harganya 1,5 juta. Saya bawa 10 pil, Bapak 15 juta berani. Gitu. 1 kali minum, 1 kali kentut, Pak. Nah,
bawa pulang ke Indonesia, diminum. Betul Pak, minum 1 kali, kentut 1 kali ya. Minum 2 kali, kentut 2 kali, sampai 10 kali dia bisa kentut. Harganya berapa? 15 juta. Saya mau nanya sama Bapak, kentut pernah bayar apa enggak Pak? Bapak sehari kentut berapa kali? Ya Allah, kalau pas lagi aduh ngepret itu Pak ya, ngepret jumlahnya bisa ratusan kali, gratis, digratisin sama Allah. Karena itu nikmat yang luar biasa. Ketika angin bisa keluar, coba dari bawah nggak keluar, keluarnya dari mulut. Sebah itu yang namanya mulut kita, dan pada akhirnya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur tuh gara-gara nggak bisa keluar angin. Ya. Ini mantan dekan saya almarhum nggak bisa beol Pak, nggak bisa itu sampai guling-guling Pak, guling-guling kesakitan. Ternyata apa? Dikasih obat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita seringkali nggak tahu ya. Apa obatnya? Dikasih tahu sama orang. Ternyata apa? Obatnya adalah pepaya, tapi makannya sama bijinya. Pepaya yang sudah matang banget, sudah dalu banget, dimakan sama bijinya. Pikir-pikir ini manusia pelenggarangan apa musang gitu ya. Sampai daunnya apa namanya, bijinya dimakan. Apa? Habis makan itu beberapa jam kemudian keluar semua. Ini kadang-kadang begitu ya. Kita ini kurang bersyukur ya. Sehingga kemudian yang dari bumi semuanya sudah diciptakan oleh Allah ya, untuk kemakmuran kita ya, dan juga nanti kita akan kembali ke sana, dirusak sendiri. Terakhir ayat yang kita bahas, walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba wa aba. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya, maksudnya kepada Nabi Musa, tanda-tanda kami semuanya, maka ia mendustakan dan enggan. Jadi Fir'aun itu mendustakan dan enggan. Jadi komentar tadi ditutup ya dengan kembali kepada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Dari apa yang kita sampaikan tadi ya, bahwa Fir'aun itu dijuluki oleh Allah itu fakadzdzaba wa aba ya. Jadi julukan Fir'aun itu mendustakan dan membangkang. Tapi kalau Abu Jahal, kadzdzaba wa tawalla, mendustakan dan berpaling. Mana yang lebih fatal Pak? Mendustakan dan membangkang atau mendustakan dan berpaling? Dua-duanya fatal, tapi Fir'aun lebih berat ya. Karena pembangkangan. Abu Jahal hanya berpaling, sebenarnya hati kecilnya bisa jadi dia itu mengakui. Kalau Fir'aun memang betul-betul tidak mengakui, bahkan pembangkangannya itu sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, jadi dua ini jangan sampai dilakukan oleh siapapun, apalagi kita. Janganlah jadi orang dengan merek Fir'aun kadzdzaba wa aba, atau merek Abu Jahal kadzdzaba wa tawalla. Dua-duanya sama-sama tidak baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa membenarkan apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga menjadi orang-orang yang taat dan tidak membangkang serta berpaling kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam kurang lebih. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan Bapak dan Ibu. Tidak ada. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, farqna ba'dina farqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an mubarakan wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'aynin la tadma' wa min nafsin la tashba'
ومن دعاء لا يسمع اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.